dengan saya Andriano Motovlog. Jangan lupa like and subscribe di video kali ini. Dan kali ini saya akan membuat konten tutorial cara membongkar sanyo merek Shimizu. Duh bang, bagaimana bang cara membongkar sanyo merek Shimizu bang? Mungkin untuk abang-abang yang sudah bertanya, silakan menonton video ini dari awal hingga akhir. Jadi jangan ditunda, jangan dipercepat, jangan di-pause dan lain sebagainya, karena ini adalah informasi yang sangat bermutu. Oke, saya nggak usah banyak ngomong lagi dan silakan untuk menyaksikan. Oke, langkah pertama kita akan membuka tutupnya menggunakan obeng, dan kemudian kita akan membuka tutup kipas anginnya sanyo seperti ini, dan kemudian kita juga akan melepas sanyonya dan menggunakan ukuran 8, dan kita akan menggunakan kunci ukuran ring ukuran 8. Kita buka bautnya satu persatu. Jika kalau sudah bautnya melonggar, kita akan bisa melonggarkan menggunakan tangan. Jadi caranya seperti di video ini. Dan kalau sudah terlepas satu, kita akan melepas yang satunya lagi. Jadi melepas bautnya satu persatu ya. Soalnya kalau misalnya dilepas dengan cara bersamaan, ntar abang-abang jadi bingung. Jadi kita akan melepas satu persatu. Saya ulangi ini lagi. Kunci ring ukuran 8. Yang sebelah kanan sudah terlepas bautnya, kita akan melepas yang sebelah kiri atas. Jika yang sebelah kiri atas kanan sudah terlepas, kita akan melepas baut yang sebelah kanan kiri bagian bawah. Caranya juga sama seperti di video ini. Dan jika kalau sudah bisa melonggar, bisa digunakan tangan agar lebih cepat. Jika kalau tidak bisa digunakan di tangan, misalnya terlalu rapat, gunakan kunci ring ukuran 8. Jadi yang sebelah kiri bawah sudah terlepas, kita akan melepas yang sebelah kanan bagian bawah. Caranya pun juga sama. Minta maaf, ini adalah video dengan durasi panjang, jadi agak lama karena ini video yang sangat penting. Oke, saya lanjutkan kembali. Kalau sudah terlepas bautnya, kita akan melepas tutup sanyonya menggunakan obeng. Caranya juga sama seperti di video ini. Kita putar tutupnya dan kita akan menggunakan kunci obengnya. Sudah terlepas tutupnya, jadi ini adalah bagiannya dalamannya. Oke, ini yang rusak adalah sinnya, sin sanyo, dan kita akan membuka karet sin sanyonya terlebih dahulu menggunakan obeng. Jadi ini sinnya akan dikasih dengan grease atau khusus. Ini adalah power grease. Ini yang bisa digunakan untuk bearing atau klaker. Jadi kita akan memberi dengan secukupnya, dan kita
ratakan biar tidak berbunyi lagi. Kita kasih lem maksud saya, karena biar tidak berbunyi ya. Maaf tadi saya salah bicara. Oke, kita ratakan menggunakan tangan. Cara meratakannya seperti kayak di video ini. Jika kalau sudah rata di bearingnya, kita coba kita putar-putar apakah sudah rata atau belum. Kalau kurang rata, kita tambahkan lagi lem grease-nya. Oke, kalau sudah rata, kita akan mencoba menekan-nekan agar lemnya masuk di dalam bearingnya. Kalau sudah masuk, kita coba putar-putar bearingnya. Oke, kita akan tutup kembali. Untuk tempatnya kita ketuk-ketuk menggunakan palu. Kalau sudah diketuk-ketuk tutupnya dengan rata, kemudian kita masukkan kembali bautnya, dan kalau misalnya mencret, kita ketuk kembali dan kita luruskan agar baut bisa masuk di tempat semulanya. Kita akan memasang bautnya menggunakan tangan terlebih dahulu, dan kalau sudah ingin merapatkan bisa menggunakan kunci ring. Oke, jadi tadi itu bautnya tidak dirapatkan, dan kita akan memutarkan tong sanyunya merek Shimizu. Kita putar seperti arah jarum jam, atau diputar caranya seperti di video ini maksud saya. Jika kalau tong sanyunya sudah terlepas seperti ini sanyunya, kemudian kita akan membuka tempat listriknya menggunakan obeng. Kalau sudah terlepas seperti ini adalah untuk arusnya atau listriknya. Kita juga akan membuka, dan di bagian listriknya juga ada baut silang, jadi kita akan menggunakan obeng agar kabelnya bisa terlepas di sanyunya. Caranya juga sama seperti di video ini. Kita putar, dan sebelum kita putar, kita harus ingat di mana letak kabel yang warna biru, kuning, dan lain sebagainya. Kita harus ingat, karena kalau saat dalam memasangnya agar tidak terbalik, jadi harus ingat. Oke, kalau sudah terlepas yang kabel putihnya, kita singkirkan dulu. Kemudian kita akan melepas kabel yang warna hitam, maksudnya yang bawah kabelnya tadi yang atas. Caranya juga sama seperti di video ini. Kita akan singkirkan dulu kabel-kabelnya, dan juga letak tempatnya juga harus abang-abang ingat, karena kalau tidak ingat nanti malah kabelnya mudah terputus dan lain sebagainya.
atau istilahnya selanjutnya tidak bisa digunakan. Oke, saya akan menggunakan untuk atau tang agar bisa terlepas baut kecilnya atau menggunakan obeng. Ini maksud saya kita kita paskan biar lebih enak tempat saat kita mengobengnya karena nanti kabelnya putus. Oke, saya menggunakan kunci Inggris untuk melepas baut di kabel-kabelnya, soalnya harus berhati-hati, dan kabel di kotaknya itu abang-abang harus ingat juga yang warna hijau, biru, kuning, merah, dan hitam letaknya di mana. Itu harus ingat sebelum dibongkar. Kalau tidak ingat, kalau misalnya masangnya acak-acakan atau tidak sesuai dengan aslinya, nanti malah sanyunya tidak bisa menyala atau rusak atau kesalahan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai untuk abang-abang tidak salah untuk masang kabelnya. Oke, saya lanjut kembali. Kotaknya sudah terlepas, kita singkirkan. Kemudian kita akan menggunakan kunci pompa. Khusus untuk pompanya, kita akan membuka pompa yang bagian pompa lain ke selanjutnya. Caranya seperti di video ini. Kalau sudah tidak rapat, kita bisa putar menggunakan tangan. Dan sekarang kita akan melepas bagian baut pompa yang bawah. Oke, kalau ini sudah terlepas, kita akan menggunakan kunci ring ukuran 14 dan kita melonggarkan bautnya sebelah kanan atas terlebih dahulu agar tidak bingung kalau kita lepas semua. Oke, yang sebelah kanan atas sudah melonggar, kita akan melonggarkan yang sebelah kiri atas menggunakan kunci ring ukuran 14. Oke, yang bagian bawah caranya juga sama ya. Yang bagian kanan atas cara melonggarkannya caranya pun juga sama. Jadi ini ada 4 baut, 2 atas kanan kiri dan 2 atas kanan kiri dan 2 bawah kanan kiri. Kita akan melepas bautnya agar kita bisa memperbaiki bagian dalamnya. Jadi sebelum memperbaiki dalamannya, kita akan melepas bagian luarnya. Oke, kalau sudah agak melonggar, bautnya bisa menggunakan sebuah tangan agar lebih cepat, biar tidak pakai lama. Oke, kalau sudah menggunakan tangan dan sudah lepas yang bagian bawah kiri dan bagian lainnya juga sudah terlepas, kita akan mengeluarkan dari tempat tutupnya, dan seperti ini bagian dalamannya. Jadi ada bearing dan bagian bearing. Oke, kita akan melepas juga yang baut yang tadi yang sebelum terlepas. Kita juga lepas kembali tadi yang sebelah
kanan kiri ternyata tadi tidak rapat, jadi dilonggarkan dikit agar bisa dikeluarkan tempat bearingnya yang tadi. Oke, kalau sudah terlepas semua, kita akan melepas baut yang sebelah kiri atas. Maksud saya tadi kalau sudah lepas baut yang bawah, kita akan melepas baut yang atas. Caranya seperti di video ini. Minta maaf kalau misalnya penjelasan saya kurang lengkap, silakan berkomentar di kolom komentar di video ini. Akan saya jawab secepat mungkin. Dan untuk bagi yang orang luar negeri bisa berkomentar bahasa Inggris, dan orang Jepang pun bisa berkomentar bahasa Jepang, silakan. Karena ini adalah informasi yang sangat penting. Jadi harap ditonton untuk abang-abang yang belum tahu. Kalau bautnya sudah terlepas, saya lanjutkan. Kalau bautnya sudah terlepas, kita akan menggunakan obeng di tepinya agar bisa dilepas. Dan obeng min diketuk-ketuk dengan palu, dan ini sudah terlepas bagian bearingnya dari tutup sanyunya. Jadi seperti ini, dan di tepi-tepinya ini yang sangat kotor sekali. Nanti sebelum saat dipasang semuanya kita dibersihkan agar tidak kotor. Oke, kita akan melepas tutupnya. Caranya juga sama seperti di video ini. Oke, kalau sudah terlepas tutupnya seperti ini tutupnya, dan bagian luarnya di sini ada sinnya. Jadi kita akan mengecek terlebih dahulu sinnya apakah rusak atau tidak. Kita periksa terlebih dahulu. Kalau rusak, jadi harap diganti. Dan kita juga putar bearingnya juga sama. Kalau bearingnya juga rusak dan sinnya juga rusak, harap untuk abang-abang diganti yang baru karena yang lama sudah tidak layak dipakai. Oke, kita akan melepas bearingnya. Ini adalah bearing yang bagian dalam dan bagian luar. Sebelum melepas bearingnya, dan di sini ada sin, kita akan membuka sinnya menggunakan obeng, dan kita akan mencukit-cukit sampai sinnya benar-benar terlepas pada tempatnya. Dan ini adalah sin yang lama dan sudah rusak dan kotor dan sudah tidak layak dipakai. Jadi kita ganti dengan yang sin baru. Oke, kita akan melepas bearingnya kepada tempatnya, dan di sini ada besi, nanti kita ketuk-ketuk dengan palu. Oke, kita ketuk-ketuk dengan palu sampai benar-benar sinnya terlepas pada tempatnya. Caranya pun juga sama di video ini. Kalau sudah terlepas, dan di sini adalah bearing yang bagian dalam, dan ini adalah bearing bagian luar. Dan ini sin yang lama dan bearing lama dan sudah rusak, dan tadi di tempatnya ada karetnya. Dan inilah
bearing yang baru yang merek saya beli merek Koyo, dan ini bearingnya seperti ini, modelnya sama, bulatnya, ukurannya juga sama. Kalau dimasukin sudah pas berarti ukurannya sama, kalau tidak pas berarti ukurannya beda. Jadi abang-abang harap mengetahui ukurannya bearingnya ukuran berapa, jadi jangan salah beli. Kalau salah beli malah nanti yang satunya bisa dipasang dan yang satunya tidak bisa dipasang. Oke, ini dua bearing dengan ukuran sama dan dimasukkan juga sudah pas. Dan di sini kita akan mengeluarkan sin yang bagian dalamnya. Kita cukit dengan menggunakan obeng. Jadi caranya juga sama seperti di video ini. Sinnya sudah terlepas pada tempatnya dan juga sudah rusak, dan tempat sin bagian dalam kita bersihkan dulu menggunakan obeng agar tidak ada kotorannya. Ini untuk sementara bersihin bisa menggunakan obeng. Kalau ingin bersih sekali ya dicuci. Jadi ini kita bersihkan dengan obeng bagian sela-selanya sinnya agar kotorannya tidak nempel, atau istilahnya agar bersih. Kita akan membersihkan dengan berputar. Caranya juga sama di video ini. Oke, kalau sudah benar-benar misalnya benar-benar bersih atau kurang bersih, bisa dibersihin kembali agar debu-debunya atau kotorannya hilang di tempat sinnya. Oke, kita akan keluarkan kotorannya, dan masih ada yang kotor kita akan bersihin kembali menggunakan obeng, dan kita bersihkan biar benar-benar bersih tanpa ada kotoran sama sekali di tempat sinnya. Dan kita bersihin sela-selanya menggunakan obeng. Dan kita akan mengeluarkan sinnya bagian yang paling dalam. Jadi tadi kita bersihin, kemudian kita mengeluarkan karet sinnya bagian dalamnya. Kalau misalnya tadi tidak dibersihkan, tadi karet bagian yang sangat dalam tadi, bagaimana cara mengambilnya? Soalnya warnanya juga sama-sama karena kotor, dan ini sudah kotor dan sudah kosong dan tidak ada sinnya. Dan ini tadi masukin bearingnya seperti ini, dan di bagian luar dan ada dua sinnya. Oke, kita akan mengeluarkan bearing menggunakan alat melepas bearingnya. Kita rapatkan dulu. Caranya seperti di video ini. Kalau sudah rapat, kita akan merapatkan atau biar lebih rapat agar saat dilepas tidak mencelek atau apa alatnya, biar benar-benar terlepas. Kalau sudah rapat, kita akan putar bearingnya biar bearingnya bisa terlepas pada tempatnya. Caranya seperti di video ini. Oke, kalau sudah seperti ini dan juga
sudah terlepas seperti ini tempatnya dan bearingnya seperti ini. Kita akan melonggarkan tempat bearingnya dan kita keluarkan bearing yang lama di alatnya. Oke, seperti ini bearing yang sebelah kiri sudah terlepas dan kita akan melepas yang sebelah kanan menggunakan palu. Kita ketuk-ketuk dengan imbang atau berputar agar bearingnya terlepas pada tempatnya. Oke, ini bearingnya sudah terlepas. Oke, ini dua bearing kanan dan kiri sudah terlepas pada tempatnya. Dan di sini untuk bearing yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri yang saya tunjukkan dengan tangan. Nanti kita akan masukin seperti di sini dan kita ini adalah bearing yang sangat lama dan tidak layak dipakai, jadi harap dibuang bearingnya. Oke, kita akan memasang kembali bearing yang baru dan ini adalah bearing, bahasa Inggrisnya bearing dan bahasa Indonesianya klaker. Jadi bearingnya dengan tipe 6202. Saya ulangi kembali, bearingnya ukuran 6202. Oke, sudah jelas atau belum? Oke, saya ulangi kembali untuk bearingnya tipe 6202. Oke, ini sekarang kita akan masukkan bearingnya, bakalan nanti seperti ini. Jadi bagaimana cara memasangnya? Oke, kita akan memasang bearing yang baru. Kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita tutup dengan bearing yang lama. Tadi bearing yang lama tidak saya buang karena ini untuk alat bantuannya untuk masukkan yang bearing baru. Oke, kita akan ketuk-ketuk bearingnya seperti ini dan kita akan sesuaikan bearingnya tempatnya yang tadi apakah sudah pas atau belum. Kalau belum, kita akan masukkan alat bantuan bearingnya yang lama, kita ketuk-ketuk kembali sampai benar-benar bearing yang baru terpasang atau letak semulanya. Oke, yang sebelah kanan sudah terpasang, kita akan pasang sebelah kiri dan sebelah kiri bearing yang baru kita masukkan. Kemudian kita akan memasukkan bearing yang lama dan ini kita akan menggunakan kunci shock ukuran 10 atau pokoknya yang ukuran kecil untuk sebagai alat bantuannya saja. Oke, kita ketuk-ketuk, caranya juga sama yang sebelah kanan tadi. Kita ketuk-ketuk sampai benar-benar bearingnya sesuai di tempat semulanya. Oke, kalau sudah sesuai kita akan melepas alat bantuannya dan bearing lama juga tersangkut. Kita keluarkan, ketuk dengan bearing yang lama agar yang baru tidak ikut keluar. Oke, seperti ini tempat bearingnya yang lama dan yang baru dan sesuai dengan tempatnya. Oke, kita akan masukkan kembali sinnya ke tempat sinnya yang tadi. Oke, kita masukkan sinnya dengan tipe 260. Saya ulangi kembali, sinnya ukuran 260. Saya ulangi lagi, ukuran tipenya sinnya 260. Oke, kita akan masukkan sinnya ke tempatnya. Caranya seperti di video ini.
kita akan tekan-tekan sampai sinnya benar-benar rapat di tempatnya. Kalau tidak rapat, kita akan menggunakan lem untuk klakernya yang tadi. Kita akan menekan-nekan untuk sinnya sampai benar-benar sin terpasang. Oke, sekarang kita akan memasang bearingnya ke tempat tutupnya bearingnya yang tadi. Oke, kalau bearingnya sudah terpasang dan sudah pas, kita akan ketuk-ketuk dengan palu agar biar bisa masuk. Kita juga melihat apakah sudah pas atau belum agar tidak menclek. Oke, kalau sudah dipasang atau sudah sesuai dan sudah lurus, kita ketuk-ketuk. Caranya juga sama seperti di video ini. Oke, kita ketuk-ketuk sampai benar-benar bearingnya menyentuh ke tutup bearingnya yang tadi. Kalau sudah, kita akan mengangkat kembali dan seperti ini kalau sudah terpasang. Oke, kita akan memasang yang bagian hitamnya ke tempat bearingnya. Cara pemasangannya kita lihat dengan yang tadi atau tempat hitamannya atau tempat kabelnya tadi itu pasti kelihatan. Nah, agar tidak terbalik. Kalau terbalik malah lebih lucu atau saat dipasang tidak pas sama sekali. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai terbalik untuk masang hitamannya. Dan kemudian kita akan memasang tutupnya yang bagian luarnya. Oke, kita akan masukkan. Dan tadi dibersihkan dulu karena tadi ada kotorannya sedikit. Jadi kita masukkan dan kita ketuk-ketuk. Kalau sudah sesuai dengan tadi atau awalnya, kita tinggal ketuk-ketuk dengan keliling agar rapat biar tidak jatuh saat dalam pemakaiannya. Oke, kalau sudah rapat, kita akan membautnya. Maaf, tadi saya cari bautnya, saya taruh mana, saya tadi lupa. Minta maaf kalau tadi lama. Oke, saya lanjuti kembali. Kita masukkan bautnya menggunakan tangan terlebih dahulu. Oke, kita akan masukkan bautnya dua kanan kiri atas dan dua kanan bawah. Kita masukkan, kita rapatkan menggunakan kunci ring ukuran 8. Kalau sudah masuk semua bautnya, kita akan masang atau kita rapatkan dengan kunci ring ukuran 8. Saya ulangi kembali, kunci ring ukuran 8.
Dan kita akan merapatkan satu persatu agar tidak bingung, nanti malah bingung kalau secara bersamaan. Jadi kita akan merapatkan satu persatu, caranya seperti kayak di video ini. Kalau sudah rapat yang sebelah atas kanan, kita akan merapatkan yang sebelah kiri atas, caranya juga sama yang sebelah kanan atas. Sampai benar-benar baut rapat agar tidak lepas atau melonggar saat dalam pemakaian. Oke, kalau sudah rapat kanan kiri atas, kita akan merapatkan yang bagian bawah. Caranya juga sama seperti di video ini. Oke, kita akan merapatkan yang bagian kiri bawah. Kita rapatkan dengan satu persatu, karena kalau secara bersamaan nanti takutnya bingung yang mana sudah rapat dan yang mana yang belum rapat. Jadi satu persatu agar ingat yang rapat yang sebelah mana dan yang belum yang mana. Oke, kita akan merapatkan yang sebelah kanan bawah. Caranya juga sama seperti tadi, dan ini saya merapatkan dengan satu agar saya tidak bingung. Tapi itu abang-abang terserah, ingin merapatkan dengan secara bersamaan. Kalau nggak bingung ya silakan, saya tidak memaksa karena nanti takutnya bingung sendiri. Oke, kalau sudah terpasang semua, kita akan cek kembali apakah sudah rapat atau belum. Itu harus diingat. Kalau sudah, kita dicek dulu bautnya itu sudah rapat, benar-benar rapat atau masih melonggar. Kalau melonggar, nanti saat pemakaiannya nanti malah terlepas bautnya. Oke, kalau sudah terpasang, kita akan mencoba utarakan apakah sudah benar atau sudah tidak berbunyi lagi karena sudah baru. Oke, kita akan masukkan sin di tempat sinnya yang pertama. Oke, jangan sampai terbalik untuk masang sinnya, dan kita akan tekan-tekan dengan pelan-pelan. Kemudian kita akan tutup dengan penutupannya. Caranya seperti di video ini. Kalau sudah tertutup, kita akan merapatkan tutupnya menggunakan kunci sak ukuran 17 dan alat bantuannya kunci pompa. Oke, untuk kunci pompanya kita akan menekan besinya yang berintang tadi, besi luarnya. Kemudian untuk kunci shocknya itu untuk ditutupnya. Caranya seperti di video ini. Oke, ini kunci shocknya ukuran 17. Oke, saya ulangi kembali, kunci shock ukuran 17. Kalau sudah, kita akan merapatkan kunci shocknya, dan yang tangan kiri kita akan menekan atau menahan kunci pompanya. Caranya seperti di video ini.
yang sebelah tangan kanan itu untuk menekan kunci shocknya, dan yang tangan kiri itu untuk menahan agar rapat tutupnya biar tidak lepas saat pemakaiannya. Oke, seperti ini caranya untuk merapatkan tutup sanyonya. Kalau sudah rapat, kita akan coba putar apakah rapat atau tidak. Kalau rapat ya sudah, berarti sudah rapat. Kalau misalnya belum rapat, kita akan merapatkan kembali. Oke, kita akan memasang kipasnya. Tadi kipasnya dan sanyonya tadi sama-sama kotor, jadi tidak kelihatan. Jadi tadi mohon dimaafkan. Oke, kita akan coba budak tutupnya apakah kipasnya atau besinya itu benar-benar rapat atau tidak. Kemudian kita akan menutup kipasnya dengan penutupnya. Kita akan tekan-tekan menggunakan tangan. Oke, kita cek, kita luruskan tadi, kita cek, kemudian kita ketuk-ketuk dengan tangan, dan sekarang kita cek kembali apakah lurus atau tidak. Oke, sekarang saatnya memasang karet sinnya. Dan untuk karet sinnya itu tempatnya di tutupnya. Dan untuk karet sinnya kita akan kasih grease agar karet sinnya awet atau tahan lama. Kita beri dengan keliling atau berputar. Kalau sudah diberi, kita akan masukkan karetnya ke tempatnya seperti di video ini. Kalau sudah masuk dan di sini juga sudah bersih, tutupnya sudah enggak lumayan kotor dan sedikit kotor, kita akan bersihin kembali untuk tutupnya sinyal tadi. Jadi kita bersihkan dengan tisu saja. Kalau sudah bersih, kalau sudah benar-benar bersih, kita akan tutup kembali. Jadi ini masih agak di sela-sela, ada sedikit kotor karena Bang Andriatno Motovlog kurang teliti saat membersihkannya. Jadi jangan ditiru ya, karena untuk kebersihan itu penting. Ini untuk membersihkan sanyonya itu juga penting karena nanti takutnya ada kerusakan lagi atau gimana gitu. Kita bersihkan benar-benar sampai bersih, kemudian kita akan menutup kembali seperti di video ini. Kita luruskan dengan bautnya, kita luruskan. Kalau sudah lurus, kita tekan-tekan sampai benar-benar rapat atau menyatu. Kalau sudah menyatu, kita masukkan bautnya. Oke, kita masukkan 4 bautnya di tempat bautnya yang tadi. Kita masukkan dengan satu persatu. Kita akan menggunakan tangan untuk merapatkannya. Kalau ingin lebih rapat, nanti akan menggunakan kunci ring ukuran 14. Dan awalnya kita akan putar dengan tangan,
terlebih dahulu, dan kita akan masukkan 4 baut secara bersamaan, dan yang tangan kanan itu merapatkan bautnya dan tangan kiri itu masukkan bautnya. Kalau sudah masuk baut semuanya, kita akan menggunakan kunci ring ukuran 14. Kita rapatkan kembali bautnya dengan satu persatu agar tidak bingung. Soalnya nanti takutnya tidak rapat. Oke, sekarang kita akan merapatkan yang sebelah kiri. Caranya juga sama dengan yang sebelah kanan. Kita rapatkan bautnya. Kalau sudah rapat, kita akan merapatkan yang sebelah kiri atas, tadi yang kiri bawah. Caranya juga sama seperti di video ini. Kalau 4 bautnya sudah rapat, kita cek kembali apakah sudah rapat apa belum. Ini untuk pengecekan aja, karena nanti takutnya bautnya lepas sendiri saat dalam pemakaian. Kalau sudah rapat, sekarang kita akan memasukkan kotak listriknya bentar di tempatnya. Oke, sekarang kita akan masukkan tempat kabel yang tadi. Kemudian kita akan menyekrup kembali menggunakan obeng. Caranya juga sama seperti di video ini, dan kita sekrup dengan satu persatu sampai benar-benar rapat agar tidak lepas saat dalam pemakaian. Oke, kalau sudah terpasang, dan caranya untuk memasangnya seperti di video ini. Kemudian kita akan memasang di bagian ketaannya karena ini sekrupnya terlalu banyak. Oke, sekarang kita akan memasukkan atau menyesuaikan kabel-kabelnya dengan kabel yang asli, yang awalnya yang belum dibongkar dan sesudah dibongkar. Jadi kabelnya harap diteliti yang tadi dan sesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita akan menyekrupnya, atau kita akan, ya istilahnya kita akan sesuaikan untuk kabelnya. Kalau tidak sesuai, jadi tadi sarannya Bang Andriano Motovlog, kalau kabelnya tidak sesuai, nanti malah saat dipakai tidak nyala. Jadi ini tuh pemasangannya seperti ini, dan kita kalau sudah sesuai, kita akan menggunakan kunci tang untuk menyekrup baut yang kecil, karena biar tidak putus atau biar tidak mencret. Caranya seperti di video ini. Jadi kalau sudah rapat kabel-kabelnya dan sudah sesuai, kita akan tutup kembali, dan juga tutupnya jangan sampai terbalik. Ya, kalau terbalik malah gak pas atau mencret, tapi modelnya lebih konyol. Jadi jangan sampai terbalik. Itu saran Bang Andriano Motovlog. Oke, kalau sudah pas, kita akan membaut tempat listriknya yang tadi. Kita baut, ada 3 baut. Oke, kita baut. Kemudian kalau sudah dimasukkan bautnya, kita akan mengeraskan
bautnya menggunakan obeng. Kalau sudah semua skrupnya dimasukkan, dan juga ini penutupannya, bautnya ada sesuai ukurannya. Jadi diperhatikan ukuran yang kecil dan ukuran sedang atau besar itu harus diperhatikan, karena itu nanti saat di skrup malah tidak pas atau mencelek atau kesalahan. Jadi itu bautnya harap diperiksa. Kalau sudah diperiksa dan sudah pas semua, kita akan merapatkan menggunakan obeng. Caranya juga sama seperti di video ini. Kalau sudah rapat, kita akan merapatkan atau kita akan memasang bagian yang kotak kecil. Kita akan menggunakan solasi yang khusus untuk pipa. Jadi kita berikan solasinya seperti di video ini. Minta maaf saya kurang tahu namanya. Jadi yang tahu namanya solasinya silakan berkomentar di kolom komentar. Oke, kalau sudah dikasih solasinya, kita akan memutarkan seperti di video ini. Caranya juga sama, sampai benar-benar rapat dan sesuai awalnya. Kalau sudah rapat dan sudah tidak goyang, berarti sudah benar-benar rapat. Kalau belum rapat, kita putar lagi sampai benar-benar rapat dan istilahnya pokoknya benar-benar sudah rapat. Kalau belum rapat ya dirapatkan kembali. Oke, kalau sudah dirapatkan, kita akan memasang speedometer airnya. Saya bilang itu speedometernya, soalnya saya kurang tahu apa namanya. Jadi yang saya belum tahu namanya, yang abang-abang sudah tahu namanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Minta maaf ya untuk abang-abang karena saya tidak tahu banyak. Dan caranya juga sama, dikasih solasi, dikelilingi gini atau diperbanyak solasinya. Pokoknya caranya sama di video ini. Dan minta maaf jika saya kurang tahu banyak atau kurang memahami. Jadi abang-abang yang sudah tahu namanya, yang belum saya tahu, silakan beritahu Bang Andriatno Motovlog di kolom komentar. Oke, kita akan memasangnya. Kita putar kalau sudah rapat seperti ini, dan kalau sudah rapat semua, kita cek-cek dulu sebelum dipasang ke tempatnya. Kita putar yang tadi, yang untuk speedometernya atau pengukurannya airnya, itu kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Kalau belum rapat ya dirapatkan nanti, soalnya itu juga pengaruh untuk mengukur airnya. Kalau sudah rapat, kita akan rapatkan dengan menggunakan kunci pas ukuran 14. Kita rapatkan sampai benar-benar sudah rapat.
Kalau sudah rapat seperti ini, dan kita akan juga mengecek sebelum saat dipasang apakah semua sudah rapat apa belum. Dan kalau sudah rapat, kita masukkan sela-sela kabel yang pertama atau awalnya seperti gimana. Itu harus diingat posisi kabelnya. Oke, sekarang kita akan memasang sanyunya di tempatnya seperti di video ini. Oke, yang kabel putih itu tadi tempatnya atau jalannya agar kabelnya tidak tekuk atau pokoknya istilahnya menekuk gitu, agar kabelnya tidak putus. Jadi kita coba ingat-ingat tadi awalnya kabel putih itu di mana. Ini saran Bang Andriatno Motovlog yang tadi, harap diingat-ingat semuanya, mulai kabel yang kecil, kabel yang besar. Nah, jadi untuk pemasangan kabel-kabelnya itu harap diingat-ingat. Kalau abang-abang tidak ingat, itu bisa difoto saja sebelum dibongkar. Kalau misalnya tidak pas atau kabel yang besarnya menekuk, nanti lama-kelamaan akan putus sendirinya. Kalau sudah kita masukkan kabel putihnya seperti di video ini, kita akan memasang yang kabel yang warna hitam pun juga sama. Kita akan cari jalannya untuk agar kabelnya tidak ketekuk sendiri atau putus saat dalam pemasangan. Oke, kalau sudah seperti di video ini, kita ingat-ingat kembali yang tadi yang saya bilang, kabel yang warna biru hijau yang tadi awalnya itu seperti gimana. Jadi jangan khawatir, Bang Andriatno Motovlog akan memberitahu di video ini. Kalau sudah terpasang, kita akan memasang kabel dan tempat-tempatnya seperti semula, jadi seperti di video ini. Kalau sudah rapat, kita akan merapatkan menggunakan obeng sampai benar-benar rapat. Jadi satu persatu untuk merapatkannya, jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti takutnya salah satu kabelnya ada yang putus. Jadi saran Bang Andriatno Motovlog, kalau untuk mengerasin baut kabel sanyunya itu harus berhati-hati. Oke, kalau sudah terpasang semua baut-bautnya, kita cek kembali. Kalau sudah benar, kita tutup kembali dengan tutupnya. Kita luruskan dan kita paskan agar tidak mencelek. Kalau sudah lurus, kita akan membaut atau menyegrup kembali menggunakan obeng. Kalau sudah rapat, kita akan mencoba untuk merapatkan yang bagian baut pipanya. Kita menggunakan tangan terlebih dahulu. Oke, seperti di video ini.
Minta maaf kalau jika kamera saya kurang jelas, mohon dimaafkan saja karena ini saya ngoding dari atas. Oke, kalau sudah kita fokus saja ke videonya. Oke, kalau sudah rapat menggunakan tangan, kemudian kita rapatkan menggunakan kunci pompanya agar rapat, karena kalau tidak rapat nanti takutnya saat pemakaiannya itu bocor sendiri. Jadi kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Kalau sudah rapat, kita akan merapatkan pompanya untuk ke saluran ke keran lainnya. Caranya juga sama seperti tadi. Sebelum kita masang, kita cek dulu, kemudian kita pasang kembali, dan caranya juga sama di video ini. Dan yang bawahnya itu kalau nggak pas atau kurang pas, kita ketuk-ketuk saja sampai benar-benar rapat. Oke, kita akan memasukkan sebuah kerannya, karena ini untuk percobaan atau saya beri memang keran yang bagian luar menggunakan kunci Inggris. Jadi bisa untuk kunci Inggris sesuaikan dengan ukuran pipanya. Jadi caranya seperti di video ini. Minta maaf dengan penjelasan saya dari awal sampai akhir, misalnya ada yang kurang lengkap atau sebelum saya ketahui, silakan abang-abang yang sudah tahu, silakan beritahu saran ke Bang Andriano Motovlog. Dan menonton video ini dari awal hingga akhir karena ini video yang sangat bermutu. Kalau kerannya sudah rapat, kemudian kita akan memasukkan karet tong sanyunya dengan berhati-hati agar tidak sobek lagi. Untuk cara pemasukannya, seperti di video ini. Kalau sudah masuk, dan kita akan luruskan dengan tutupannya karetnya tadi. Kalau sudah ditutup atau sudah pas dengan penutupannya karetnya, kita paskan karetnya dengan penutupnya. Kalau sudah sesuai, kita akan membaut dengan satu persatu. Caranya seperti di video ini. Bisa menggunakan kunci ring ukuran 13 maupun kunci Inggris. Dan kalau sudah terpasang 6 bautnya, kita akan merapatkan menggunakan tangan terlebih dahulu, kemudian kita akan menggunakan kunci Inggris untuk merapatkan bautnya satu persatu agar tidak bingung. Jadi kalau sudah satunya rapat, kita akan merapatkan baut di bagian lainnya agar semua baut akan rapat, tidak melonggar saat pemakaiannya. Kalau misalnya bautnya kurang rapat saat pemakaiannya, nanti airnya akan keluar atau istilahnya bocor. Oke, kalau sudah
sudah rapat semua, kita akan cek kembali apakah sudah ada yang rapat apa belum. Kalau belum rapat, kita akan merapatkan lagi agar benar-benar sudah rapat. Oke, kita akan merapatkan dengan satu persatu, memang agak lama karena Bang Andriatno Motovlog itu kadang sering lupa karena bagian mana yang terrapat dan yang belum. Jadi mohon maaf kalau misalnya videonya ini terlalu lama saat pemasangannya, karena harus teliti agar tidak ada kesalahan apapun. Kalau sudah rapat, kita rapatkan lagi. Saya ulangi lagi pembicaraannya, kita rapatkan satu persatu agar saat tidak ada kesalahan saat dalam pemakaian. Kalau sudah semua 6 baut sudah rapat, kita akan merapatkan lagi sampai benar-benar rapat. Oke, kalau sudah rapat, kita akan memutar tongnya ke selanjutnya. Caranya seperti di video ini. Oke, video telah selesai. Tutorial cara membongkar sanyo merek New Shimizu. Jadi abang-abang sudah tahu cara membongkarnya bagaimana dan menggunakan kunci apa dan alatnya seperti apa aja yang digunakan. Jika kalau abang-abang masih belum paham, silakan diulangi lagi videonya, silakan. Jadi ini adalah video yang sangat lama, jadi dicermat dan dilihat dan dipahami dengan baik-baik. Kalau masih kurang paham, silakan diulang kembali sampai 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali nggak paham, silakan komentar di video ini aja. Jadi untuk abang-abang yang kurang paham dari mana dan masih belum kurang jelas atau gimana, silakan aja komentar saja. Untuk bagi orang luar negeri, silakan berkomentar bahasa Inggris, dan bagi orang Jepang silakan berkomentar bahasa Jepang. Jadi nanti akan saya jawab secepat mungkin. Jadi jangan khawatir nanti abang-abang berpikir kok gak dijawab sama Bang Andriatno Motovlog gini dan gitu. Tidak seperti gitu, dan ya akan saya jawab dengan secepat mungkin. Oke, untuk abang-abang jangan lupa like and subscribe di video kali ini, dan untuk menuju ke 1 juta subscriber silahkan subscribe di video kali ini, dan sampai jumpa, bertemu kembali dengan saya Andriatno Motovlog. Sampai jumpa di video berikutnya.